Sekarang kita lanjut ke KSNK Fisika 2020 untuk yang nomor 2-nya. Oke, perhatikan baik-baik karena ini soalnya itu sedikit membingungkan karena kalimat itu panjang banget. Oke, selama 4 hari berturut-turut, seorang anak mulai berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju sekolah selalu pada waktu keberangkatan yang sama. Oke. Bel masuk sekolah juga memang diset untuk berbunyi pada waktu yang selalu sama. Jadi dari pernyataan awal ini kita tahu kalau dia tuh berangkatnya itu pada waktu yang sama dan belnya juga bunyi ya pada waktu yang sama setiap harinya. Oke, pada hari pertama anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 50 meter per menit. Berarti kita tulis langsung aja ya biar nggak kepanjangan hari pertama. Hari pertama itu dikatakan kalau misalnya anak itu bergerak dengan kecepatan 50 meter per second dan dipercepat dengan percepatan 2 meter per menit. Oh sorry, ini per menit ya, meter per menit. A nya juga dikatakan dipercepat 2 meter per menit. Ternyata tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi, maka kita dapat tuliskan kalau 5 menit setelah bel berbunyi. Oke. Nah, berarti dari yang hari pertama ini kita bisa nentuin jaraknya dong. Karena yang ditanyanya itu yang nggak ada di variabel di soal itu adalah X-nya. Kenapa kita nyari X-nya? Karena kan yang di soal yang ditanya itu kan berapa menitnya. Berarti kita harus cari jaraknya dulu. Jadi kita tuliskan kalau X-nya itu, ingat karena ini GLBB dipercepat, maka kita masukkan rumus V0 1T 1 ya plus setengah A1 T1. Ini artinya adalah hari pertama ya. Jadi kalau kita tuliskan 50 T plus 5 plus setengah kali 2 kali T plus 5 kuadrat. Oh ya, ini setengah T kuadrat. Berarti didapatkan 50T plus 250 plus T kuadrat plus 10T plus 25. Nah, kita tuliskan lagi T kuadrat plus 60T plus 275. Kenapa kita nulisnya T plus 5? Jadi T besar itu adalah waktu bel berbunyi kan, karena kan di soal itu dikatakan kalau bunyinya itu selalu tepat waktu setiap hari. Nah, setelah kita dapatkan persamaan di hari pertama, sekarang kita hitung untuk persamaan di hari kedua. Berarti kita tulis hari kedua. Nah, kita baca lagi soalnya. Pada hari kedua, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 150 meter per menit. Oh ya, tadi Mimin belum jelaskan kenapa per menitnya itu nggak kita ubah. Tidak usah kita ubah karena semua satuan yang dipakai itu semua itu per menit, jadi nggak apa-apa. Kecuali kalau salah satunya ada dalam per second atau per jam, berarti kita harus ubah ke salah satu biar semuanya itu sama gitu. Ya udah, berarti kan kecepatan ini 1 ini 2. Hari keduanya itu dikatakan 150 meter per menit. Dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per menit. Nah, kalau ini diperlambat nih, berarti A2-nya itu minus 2 meter per menit kuadrat ya. Ini menit kuadrat, oke. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi. Waduh, berarti T-nya itu 5 menit sebelum, berarti T min 5 ya. Menit. Ya udah. Langkah selanjutnya adalah kita hitung lagi, cari persamaan untuk yang hari kedua. Kalau kita tuliskan kan berarti jadinya X sama dengan V0 2T2 dikurang setengah A2 T2 kuadrat. Jadi kita tuliskan lagi 150 dikali T min 5 dikurang setengah kali 2 T nya itu T min 5 kuadrat. Berarti 150T dikurang 750 dikurang 1 T kuadrat min 10 plus 25. Maka didapatkan langsung aja ya, berarti
T minus T kuadrat 10 ini 10 T berarti plus 160 T dikurang min 775 ya. Oke benar ya, ini X nya X. Berarti di hari kedua didapatkan persamaan kalau minus T kuadrat plus 160 T min 775 untuk jarak di hari kedua persamaannya maksudnya. Nah kita baca lagi untuk yang hari ketiga. Hari 3. Nah untuk hari ketiga, pada hari ketiga ia memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan yang nilainya lebih besar dari 100 meter per menit. Pokoknya di soal itu katakan kalau V03 itu nilainya harus lebih besar dari 100 meter per menit. Oke, harus 100 meter per menit. Hingga tiba di sekolah. Oke. Ternyata dia tiba di sekolah tepat saat bel berbunyi. Waduh, pokoknya dikatakan itu kalau X-nya itu tepat berbunyi, berarti ya T3-nya itu T aja. Nah kita cari lagi X-nya itu berapa. Berarti X-nya itu karena di soal itu kelajuannya konstan, tidak ada percepatannya, berarti kita gunakan GLB biasa. Berarti V03 T3. Berarti X-nya itu V03T. Kenapa V03-nya kita masukkan? Karena kan kita nggak tahu nilainya itu berapa. Ya, ngerti ya? Ya udah, karena kita udah dapat dua persamaan nih. Oh ya, di hari keempatnya. Jika pada hari keempat ia berjalan dengan kecepatan konstan 100 meter per menit, berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi? Berarti di sini kita harus cari dulu nih berapa nilai X yang tadi Mimin jelaskan di awal. Dengan kelajuan konstannya 100 meter per menit. Berarti karena di persamaan tadi di hari ke-1, hari pertama dan hari kedua kita dapatkan nilai X, kita bisa substitusi eliminasi. Kenapa X sama dengan X? Karena tadi kan di soal itu ada clue kalau misalnya jaraknya itu sama. Jadi tadi yang sama itu adalah jaraknya, waktunya, udah jarak dan waktunya aja. Oke. Ya udah, berarti kita bisa eliminasi dari persamaan di hari pertama dan hari kedua. Jadi kalau Mimin kan tulis ulang lagi, T kuadrat plus 60T plus 275 sama dengan minus T kuadrat plus 160T min 775. Nah dengan menggunakan biasa aljabar matematika biasa, berarti kita pindahkan semua hasilnya 2T kuadrat min 100T plus 1050 sama dengan 0. Nah kalau kalian kesulitan untuk membuat pemfaktoran seperti ini, kalian kecilkan dulu aja. Berarti kan semuanya bisa kita bagi 2. Jadinya T kuadrat min 500T plus 525 sama dengan 0. Berarti T 15. Oh ya. Nah ini nanti kalian hitung sendiri aja. Ini bisa kan kalian caranya sama dengan 0. Kalau kalian bingung cara langsung seperti ini, kalian bisa pakai rumus ABC yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tapi kalau kalian udah bisa langsung ya kalian pakai langsung aja. Berarti dari persamaan ini kita dapat kalau T nya itu 15 menit dan T nya itu 35 menit. Karena sama-sama positif berarti kita nggak bisa milih salah satu, jadi harus kita uji dulu dari yang di hari ketiganya. Jadi gini, kita cari dulu X-nya ya. Jadi misalnya kita pakai T-nya itu 15 menit. Kalau T-nya itu 15 menit, kita masukkan ke dalam X-nya. X yang tadi kita dapatkan itu yang T kuadrat plus 60. Berarti kan 15 kuadrat plus 65 kali T plus 275. Berarti Mimin pakai kalkulator aja. Ya, didapatkan 1400 meter. Sedangkan untuk yang T-nya itu misalnya 35 menit, X-nya itu didapatkan katanya berarti kita masukin aja 35 kuadrat plus 60 kali 35 ditambah 275. Kalkulator dulu bentar.
Nah, dapatkan 3.600 meter. Nah, cara ngujinya yang mana? Nah, tadi kan kita udah dapat tuh di hari ketiga kalau misalnya V03-nya itu harus lebih besar dari 100 meter per menit. Jadi kita hitung dulu aja. Berarti kita cari V03-nya maksudnya untuk setiap dari jaraknya itu. Paham ya maksudnya? Jadi kalau kita lihat dari sini, berarti kan V-nya itu X per T ya. S per T berarti kan 1400 per 15. Dapatkan 93,3 meter per menit. Sedangkan untuk yang keduanya dapatkan 3.600 per 15. Maka didapatkan 102,8 meter per menit. Sesuai dengan pernyataan 3 atau hari ketiga, kalau kalian lihat lagi, itu kan dikatakan kalau misalnya V03-nya itu harus lebih besar dari 100 meter per menit. Kalau kita lihat dari soal, dari yang kita dapat tadi ada 93 sama 102. Yang lebih besar dari 100 adalah yang 102 itu kan. Maka bisa kita bilang kalau yang kita pakai adalah yang 35 menit ini. Berarti maksudnya? Berarti kita kalau dapatkan kalau waktu yang dibutuhkan anak itu ya adalah 35 menit. Oke, dengan jarak 3.600 meter. Ya. Nah, kita baca lagi tadi di soal itu kan di hari keempatnya itu. Kalau dikatakan ia berjalan dengan kecepatan konstan 100 menit. Ya udah, berarti kan kita X itu udah dapat 3.600. Berarti kita bisa nyari nilai untuk T4-nya yaitu hari keempatnya. Berarti kan X per V 3.600 per 100 menit. Berarti kan didapatkan 36 menit. Sedangkan T besar itu adalah waktu bel berbunyi. Berarti dapat kita katakan kalau hari keempat itu anak itu tiba di sekolah dengan 36 dikurang 35. 1 menit setelah bel berbunyi. Paham kan? Karena kan di soal itu kan dikatakan berapa menit sih ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi. Nah, karena tadi kita dapatkan bel berbunyinya itu pada saat 35 menit, sedangkan anaknya itu tiba di sekolah ketika anaknya itu tiba di sekolah 36 menit, sedangkan bel itu berbunyi setelah 35 menit. Berarti selisihnya itu adalah 1 menit. Maka dapat dikatakan kalau anak itu tiba di sekolah 1 menit setelah bel berbunyi. Seperti itu aja. Oke? Kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 2, silakan taruh di kolom komentar. Nanti Mimin akan jawabin satu-satu. Sampai berjumpa di pembahasan soal nomor 3 selanjutnya.